Selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari data mining dan data warehouse, yaitu mengenai tentang konsep dan teknik data mining. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu ada data processing. Di sini data processing yaitu terdapat 5 poin, yaitu poin yang pertama adalah mengapa data diproses awal. Yang kedua, pembersihan data. Yang ketiga, integrasi dan transformasi data. Yang keempat, reduksi data. Yang kelima, diskritisasi dan pembuatan konsep hierarki. Yang selanjutnya, masuk poin yang pertama, yaitu mengapa data proses awal. Data dalam dunia nyata kotor, yaitu terdapat 3 tahapan, yaitu tak lengkap, yaitu nilai-nilai atribut kurang, atribut tertentu yang dipentingkan tidak disertakan atau hanya membuat data agregasi. Misalkan pekerjaan. Noisy, membuat error atau membuat outliers, data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain. Misalnya salary min 10. Mengapa data diproses awal? Yaitu masuk ke poin yang ketiga pada mengapa data proses awal. Tak konsisten, yaitu membuat perbedaan dalam kode atau nama. Misalkan age, yaitu umur 42, birthday, tanggal lahir, yaitu 03/07/1997. Misalkan rating sebelumnya 1, 2, 3. Sekarang ratingnya berubah menjadi huruf yaitu A, B, C. Misal, perbedaan antara duplikasi record data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang lebih baik. Data diproses membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan mencegah kesalahan di dalam data mining. Lalu yang selanjutnya yaitu mengapa data itu kotor. Ada sekitar 3 poin, yaitu ketaklengkapan data datang dari yang pertama yaitu nilai data tidak tersedia dan saat dikumpulkan. Yang kedua, perbedaan pertimbangan waktu antara saat data dikumpulkan dan saat data dianalisa. Yang ketiga, masalah manusia, hardware, dan software. Noisy, data datang dari proses data, yaitu pengumpulan, pemasukan, entry, transmisi. Mengapa data itu kotor? Ketika konsistenan data datang dari yang pertama, sumber data yang berbeda, pelanggaran kebergantungan fungsional. Lalu masuk poin yang selanjutnya, yaitu mengapa pemrosesan awal data mining, yaitu kualitas data tidak ada, kualitas hasil mining tidak ada. Kualitas keputusan harus disarankan kepada kualitas data, misalkan duplikasi data atau dan hilang menyebabkan ketidakbenaran atau bahkan statistik yang menyesatkan data warehouse memulas kualitas integrasi data yang konsisten. Ekstraksi data, pembersihan, dan transformasi merupakan suatu jenis kerja utama dari pembuatan suatu data warehouse. Pengukuran kualitas data multidimensi. Kualitas data dapat diakses dalam bentuk akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketetapan waktu, kepercayaan, nilai tambah, penafsiran, kemudahan diakses. Yang selanjutnya, kategori luas. Hakikat kontekstual bisa dipresentasikan dan mudah diakses. Tugas utama pemrosesan awal data. Pembersihan data, data yang kotor, mengisi nilai-nilai yang hilang, menghaluskan noisy data, mengenali atau menghilangkan outlier, dan memecahkan ketak konsistenan. Integrasi data, data heterogen. Integrasi banyak database, banyak kubus dan atau banyak file. Transformasi data, data detail, normalisasi dan agregasasi. Tugas utama pemrosesan awal data. Reduksi data, jumlah data yang terlampau besar, mendapatkan presentasi yang direduksi dalam volume tetapi menghasilkan hasil analitikal yang sama atau mirip. Diskritisasi data, kesinambungan atribut, bagian dari reduksi data tapi dengan kepentingan khusus, terutama data numbering.
Bentuk-bentuk dari pemrosesan data, pembersihan data. Sini ada bentuknya. Integrasi data ada bentuknya. Transformasi data dalam bentuk angka. Reduksi data dalam bentuk tabel. Lalu sebenarnya pembersihan data. Kepentingan pembersihan data adalah salah satu dari 3 problem terbesar dalam data warehouse. Kembali, pembersihan data adalah problem nomor 1 dalam tugas warehousing. Tugas pembersihan data mengisi nilai-nilai yang hilang, mengenali outliers dan menghaluskan nosi data, memecahkan redundansi yang disebabkan oleh integrasi data. Pembersihan data memperbaiki konsisten data US menggunakan rujukan eksternal, mendeteksi pelanggaran kendala, misalkan kebergantungan fungsional. Data hilang, data tidak selalu tersedia, misalkan banyak tabel atau rekor tidak memiliki nilai yang tercatat untuk beberapa atribut seperti customer income dalam data sales. Hilangnya data bisa karena kegagalan pemakaian peralatan, keterkonsistenan dengan data tercatat lain, dan karena dihapus. Data tidak dimasukkan karena salah pengertian, data tertentu bisa tidak dipandang penting pada saat dimasukkan. Data hilang tidak mencatat histori atau tidak mencatat perubahan data. Kehilangan data perlu disimpulkan. Bagaimana menangani data hilang? Mengabaikan tabel atau record mudah tetapi tidak efektif dan merupakan metode terakhir. Biasanya dilakukan saat label kelas hilang. Tidak efektif bila presentasi dari nilai-nilai yang hilang per atribut sungguh-sungguh bervariasi. Mengisi nilai-nilai yang hilang secara manual. Paling baik, membosankan, paling mahal biayanya, tak mungkin dilakukan dalam banyak hal. Bagaimana menangani data hilang? Poin yang pertama, mengisi nilai-nilai yang hilang secara otomatis menggunakan pertama suatu konstanta global, misalnya unknown, null atau suatu kelas baru. Poin yang kedua, suatu pola yang memuat unknown atau null adalah buruk. Gunakan rata-rata atribut menggembiskan data ke min atau median. Rata-rata atribut untuk seluruh sampel yang masuk ke dalam kelas sama. Lebih cerdas dan suatu metode yang baik. Bagaimana menangani data hilang? Nilai yang paling mungkin berbasis informasi seperti regresi, rumus Bayesian, atau pohon keputusan. Klasifikasi untuk mendapatkan nilai yang paling mungkin, suatu metode yang baik dengan beberapa overhead. Menggunakan suatu nilai untuk mengisi nilai yang hilang. Bisa membiasakan data nilai, bisa salah nilai yang paling mungkin adalah terbaik. Gunakan informasi yang paling banyak dari data yang digunakan. Noisy data, noisy data yaitu error acak atau varian dalam suatu variabel terukur. Nilai-nilai atribut tak benar mungkin karena kegagalan instrumen pengumpulan data, problem pemasukan data, problem transmisi data, keterbatasan teknologi, keterkonsistenan dalam konvensi penamaan, problem data lain yang memerlukan pembersihan data, duplikasi record, data tak lengkap, dan data tidak konsisten. Penghilangan outlier, noisy, berikut gambarnya, dan penghalusan. Bagaimana menangani noisy data? Metode binning. Pertama, urutan data dan operasi ke dalam yang sama, binning bin. Kemudian noisy data bisa dihaluskan dengan data rat, min, median bin, atau batas bin. Clustering mendeteksi dan membuang outliers. Inspeksi membinasi komputer dan manusia, mendeteksi nilai yang mencurigakan dan memeriksa dengan manusia berurusan dengan outlier yang mungkin. Bagaimana menangani noisy data? Regresi, menghaluskan dan memasukkan dalam data fungsi regresi. Metode binning, diskritisasi sederhana, partisi lebar yang sama, membagi range dalam n, interval dengan ukuran yang sama, grid seragam jika A dan B masing-masing adalah nilai terendah yang tertinggi dari atribut lebar. Interval akan menjadi W sama dengan B min A n. Kebanyakan langsung tetapi outlier mendominasi presentasi data. Outlier dan menyimpang tidak ditangani dengan baik. Metode binning, diskritisasi sederhana, yaitu partisi ke dalam sama, frekuensi, membagi range dalam n interval masing-masing, membuat jumlah sampel yang hampir sama, pensekalan data yang baik, penanganan atribut bersifat kategori bisa rumit. Berikut adalah metodenya, bisa dilihat-lihat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.